Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan soleha. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa kembali dengan saya dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 5. Sebelum kita melanjutkan ke pelajaran berikutnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinna wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warjukni fahma amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Baik anak-anakku sekalian yang soleh dan soleha, pendidikan agama Islam yang bertema hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Baik anakku, pembahasan akan Bapak bacakan yaitu pengertian hormat dan patuh kepada orang tua. Yang kedua, pengertian hormat dan patuh kepada guru. Yang ketiga, indahnya saling menghargai. Yang keempat, menghargai pendirian orang lain. Yang kelima, menghargai keyakinan orang lain. Kemudian, yang keenam adalah menghargai pendapat orang lain. Pengertian hormat dan patuh kepada orang tua. Orang tua terdiri atas ayah dan ibu. Dari pernikahan mereka lahirlah anak, yaitu kita. Mulai dari dalam kandungan, lebih kurang selama 9 bulan, hingga besar kini, merekalah yang mengasuh, membimbing, memberi makan dan minum, serta pakaian, mendidik, serta mengajarkan mengaji dan menyekolahkannya. Dalam membesarkan anaknya, mereka menghadapi berbagai macam masalah dalam kehidupan. Nah, maka dari itu, kalian sebagai anak harus hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Yang artinya, tentu kalian sudah sering dengar, yaitu bahwa surga berada di telapak kaki ibu. Nah, ini adalah sebuah makna kiasan, tidak diartikan secara sebenarnya. Artinya, kalian harus patuh dan tunduk, terutama kepada ibu, karena surga di bawah telapak kaki ibu. Berarti kita harus menurut perintah ibu terlebih dahulu.
Baik, kita lanjutkan kepada pengertian hormat dan patuh kepada guru. Baik. Baik anak-anakku, guru adalah pengganti orang tua kalian di rumah. Guru adalah orang tua yang ada di sekolah. Banyak hal yang dapat kita peroleh dari guru, terutama mendapat ilmu pengetahuan dan keteladanan. Guru telah mengajari dan membimbing kita beribadah dan membaca Al-Quran, berbahasa yang baik, berhitung, bergaul, mengenal lingkungan alam, serta mengenal seni dan sebagainya. Selain itu, ia juga mengasuh, membimbing, memperhatikan, dan menjaga muridnya selama berada di sekolah. Begitu pula jasa mereka kepada kita, sudah harusnya kita bersikap setia, hormat, dan patuh kepada mereka. Contoh-contoh sikap hormat kepada guru yaitu berbicara dengan sikap santun, berbahasa yang baik dan benar, rendah hati, tidak sombong, dan tidak merasa lebih pintar. Baik anak-anakku sekalian yang soleh dan soleha, selanjutnya indahnya saling menghargai. Semua manusia di dunia ini bermula dari Nabi Adam alaihissalam, kemudian manusia berkembang, diantaranya ada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu berbagai macam bentuk dan warna. Ada yang putih, ada yang hitam, ada yang tinggi, rendah, berambut keriting, dan berambut lurus. Semua tidak ada yang serupa. Demikian pula kehidupan manusia. Ada yang kaya, ada yang miskin. Bangsa Indonesia misalnya terdiri dari beragam suku, agama, dan adat istiadat. Kemudian, menghargai pendapat orang lain. Dalam agama Islam, terdapat sedikit perbedaan dalam beribadah. Misalnya, dalam ibadah sholat subuh, ada yang melakukan doa kunut dan ada yang tidak melakukannya. Semua itu tergantung pada pendirian masing-masing. Pendirian inilah yang harus kita hargai, karena semua itu ada tuntunannya. Baik anak-anakku sekalian, selanjutnya menghargai keyakinan orang lain. Nah, contohnya dapat dibaca dalam buku paket halaman 25, baik dalam diskusi juga dalam keagamaan. Silakan dibaca. Yang selanjutnya adalah menghargai pendapat orang lain. Dalam diskusi kelompok, harus dapat saling menghargai pendapat satu dengan yang lain dan dapat menerima keputusan bersama. Itulah indahnya saling menghargai. Semoga dapat direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, demikian anak-anakku yang soleh dan soleha, di penghujung pelajaran kali ini, ayo kita berlatih. Yang pertama, mengapa harus hormat dan patuh kepada orang tua? Yang kedua, mengapa harus hormat dan patuh kepada guru? Ketiga, bagaimanakah sikap kita terhadap pendirian dan keyakinan orang lain yang berbeda dengan kita? Yang keempat, bagaimanakah sikap kita dalam diskusi kelompok apabila muncul berbagai pendapat? Yang kelima, bagaimanakah caramu agar sikap terpuji tersebut dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari? Silakan dikerjakan. Nanti setelah selesai bisa dikirimkan melalui WA group ataupun lewat media lain. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.